Selamat pagi, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan tetap dalam semangat yang luar biasa. Di pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan mengenai kewenangan lembaga-lembaga menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan ini merupakan bagian yang kedua dari video yang sebelumnya. Sebelum saya memaparkan apa yang menjadi materi pada hari ini, sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu, apa-apa saja lembaga-lembaga negara yang ada di negeri kita ini, di Indonesia? Baiklah, saya rasa kita semua juga tahu apa-apa saja yang menjadi lembaga-lembaga negara yang ada di negara kita ini, di mana lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, garis besar tugas dan wewenang lembaga negara yang merupakan kekuatan suprastruktur politik di Indonesia adalah yang pertama itu ada MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, di mana anggota MPR terdiri dari DPR dan DPD. Terdapat dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kedua, anggota MPR berjumlah sebanyak 550 anggota DPD dan berjumlah sebanyak 4 jumlah provinsi anggota DPD, tertulis dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003. Yang ketiga, MPR adalah lembaga negara, bukan lembaga tertinggi negara. Yang keempat, tugas dan wewenang MPR adalah wewenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan atau wakil presiden, dan hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar. Terdapat dalam pasal 3 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Dasar 1945. MPR juga memiliki hak dan kewajiban seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Lembaga negara yang kedua ada itu yang namanya presiden, di mana presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan calon. Terdapat dalam pasal 6A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, syarat menjadi presiden lainnya diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang pasal 6 ayat yang kedua Undang-Undang 1945 Amandemen. Dan yang ketiga, kekuasaan presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen adalah yang pertama, membuat undang-undang bersama DPR dalam pasal 5 ayat 1 dan pasal 20. Kedua, menetapkan peraturan pemerintah dalam pasal 5 ayat 2. Dan yang ketiga, memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara, terdapat dalam pasal yang ke-10. Keempat, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain atas persetujuan DPR, pasal 11. 5, menyatakan keadaan bahaya di dalam pasal 12. 6, mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR, pasal 13. Yang ketujuh, memberi garasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA, terdapat dalam pasal 14 ayat 1. Kekuasaan yang kedelapan, memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR, pasal 14 ayat 2. Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan, pasal 15. Ke-10, membentuk Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan pertimbangan dan nasihat kepada Presiden, pasal 16. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara, pasal 17. Dan mengajukan RUU APBN di dalam pasal 23. Lembaga yang ketiga, Dewan Perwakilan Rakyat atau disingkat dengan DPR, di mana anggota DPR dipilih melalui pemilu, terdapat dalam pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.
Yang kedua, anggota DPR sebanyak 550 orang. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003. Ketiga, fungsi DPR adalah fungsi legislatif, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Hak anggota DPR adalah hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Pasal 20A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, dan hak anggota DPR hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul atau pendapat, dan hak imunitas dalam pasal 20A ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang keempat, lembaga negaranya itu dinamakan dengan BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan, di mana BPK ini merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan bertanggung jawab atas keuangan negara. Terdapat di dalam pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan ini diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 23E ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Ya, dan yang kelima itu namanya Mahkamah Agung atau yang disingkat dengan MA, di mana MA ini merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping sebuah mahkamah konstitusi di Indonesia. Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Agung membawahi peradilan di Indonesia, pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Dan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dan lembaga negara yang keenam yaitu Mahkamah Konstitusi. Nah, Mahkamah Konstitusi ini memiliki kewenangan. Yang pertama, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Yang keempat, memutus hasil perselisihan tentang pemilu terdapat dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran presiden dan atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar pasal 24C ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Mahkamah Konstitusi beranggotakan 9 orang. 3 anggota diajukan MA, 3 anggota diajukan DPR, dan 3 anggota diajukan oleh Presiden. Lembaga negara yang selanjutnya yaitu Komisi Yudisial atau KY. Komisi Yudisial adalah lembaga mandiri yang dibentuk Presiden dengan persetujuan DPR dalam pasal 24B ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dan lembaga negara yang ke-8, Dewan Perwakilan Daerah atau yang dikenal dengan DPD, di mana DPD merupakan bagian keanggotaan MPR yang dipilih melalui pemilu dari setiap provinsi. DPD merupakan wakil-wakil provinsi dan anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya dan selama bersidang bertempat tinggal di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003. DPD berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan yang berhubungan dengan daerah. Nah, itu merupakan lembaga-lembaga negara yang ada di negara Indonesia. Ada 8. Kemudian bagaimana cara kita mengelola pemerintahan yang baik dari lembaga-lembaga negara yang sudah disebutkan tadi? Ada yang dinamakan dengan namanya good governance, di mana itu merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan
yang solid dan bertanggung jawab, yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, terdapat 3 unsur pokok yang bersifat sinergis. Apa-apa saja? Yang pertama, unsur pemerintah yang dipercaya menangani administrasi negara pada suatu periode tertentu. Yang kedua, unsur swasta atau wirausaha yang bergerak dalam pelayanan publik. Yang ketiga, unsur marga masyarakat. Menurut Laode Ida, tata kelola pemerintahan yang baik memiliki sejumlah ciri dan karakteristik. Yang pertama, terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, terutama bekerja sama dalam pengaturan kehidupan sosial, politik, dan sosioekonomi. Ciri yang kedua, komunikasi, yakni adanya jaringan multisistem, di mana pemerintah, swasta, dan masyarakat yang melakukan sinergi untuk menghasilkan output yang berkualitas. Yang ketiga, proses penguatan diri sendiri, self-enforcing process, di mana ada upaya untuk mendirikan pemerintah dalam mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi. Ciri yang keempat, keseimbangan kekuatan atau balance of force, di mana dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan atau sustainable development, ketiga elemen yang ada menciptakan dinamika, kesatuan dalam kompleksitas, harmoni, dan kerjasama pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitasi. Dalam perkembangan selanjutnya, tata pemerintahan yang baik ini berkaitan dengan struktur pemerintahan yang mencakup antara lain yang pertama, hubungan antara pemerintah dan pasar, hubungan antara pemerintah dan rakyatnya, hubungan antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, hubungan antara pejabat-pejabat yang dipilih atau politisi dan pejabat-pejabat yang diangkat atau pejabat birokrat, hubungan antara lembaga pemerintahan daerah dan penduduk perkotaan atau pedesaan, hubungan antara legislatif dan eksekutif, dan hubungan pemerintah nasional dan lembaga-lembaga internasional. Nah, untuk mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik ini, itu juga memerlukan syarat. Apa-apa saja syaratnya? Yang pertama, mewujudkan efisiensi dalam manajemen sektor publik, dengan antara lain memperkenalkan teknik-teknik manajemen perusahaan di lingkungan administrasi pemerintah negara, dan melakukan desentralisasi administrasi pemerintah. Yang kedua, terwujudnya akuntabilitas publik, bahwa semua yang dilakukan oleh masyarakat harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Syarat yang ketiga, tersedianya perangkat hukum yang memadai, yakni peraturan perundang-undangan yang mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan yang baik. Adanya sistem informasi yang menjamin akses masyarakat terhadap berbagai kebijakan dan atau informasi yang bersumber baik dari pemerintah maupun dari elemen swasta serta lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Kemudian yang kelima, adanya transparansi dalam pembuatan kebijakan dan implementasinya, sehingga hak-hak masyarakat untuk mengetahui atau rights to information keputusan pemerintah terjamin. Nah, bagaimana? Tadi selanjutnya kita sudah mengetahui apa-apa saja nih kewenangan daripada tiap lembaga dan juga bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik. Namun, bagaimana partisipasi kita sebagai warga negara dalam sistem politik Republik Indonesia? Nah, tentunya ini berpulang pada diri kita masing-masing. Bagaimana kita berpartisipasi? Di mana partisipasi politik itu merupakan kegiatan yang dilakukan oleh warga negara, baik secara individu maupun kolektif, atas dasar keinginan sendiri maupun dorongan dari pihak lain, yang tujuannya untuk mempengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah, agar keputusan tersebut menguntungkannya.
Partisipasi politik dapat terwujud dalam bentuk perilaku anggota masyarakat. Nah, contoh partisipasi dan perilaku politik yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Yang pertama, kita lihat di lingkungan sekolah. Nah, dalam kehidupan di lingkungan sekolah, setiap siswa dapat menampilkan pola perilaku politik yang mencerminkan pelaksanaan demokrasi langsung. Nah, apa saja kegiatannya? Yang pertama, pemilihan ketua kelas, ketua OSIS, dan ketua organisasi ekstrakurikuler seperti pramuka, PMR, Paskibra, pecinta alam, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS atau organisasi ekstrakurikuler yang diikuti. Dan yang ketiga, forum-forum diskusi atau musyawarah yang diselenggarakan di sekolah. Kemudian kita lihat partisipasi di lingkungan masyarakat. Perilaku politik yang merupakan cerminan dari demokrasi langsung dapat ditampilkan warga masyarakat melalui beberapa kegiatan. Yang pertama, di dalam forum warga, pemilihan ketua RT, RW, dan kepala desa, ketua organisasi masyarakat, dan yang lainnya. Kemudian pembuatan peraturan yang berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bagi organisasi masyarakat, koperasi, RT, RW, dan sebagainya. Warga masyarakat dapat menampilkan perilaku politiknya yang mencerminkan pelaksanaan demokrasi tidak langsung melalui penyampaian pendapat atau aspirasi, baik secara lisan maupun tertulis, melalui lembaga perwakilan rakyat atau melalui media massa seperti koran, majalah, dan sebagainya. Agar dalam pelaksanaan perilaku politik tersebut sesuai dengan aturan, maka ada ketentuan yang harus kita perhatikan. Yang pertama, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, peraturan-peraturan perundang-undangan yang terkait, misalnya Undang-Undang HAM, Undang-Undang Partai Politik, dan sebagainya. Yang ketiga, peraturan yang berlaku khusus di lingkungan setempat seperti peraturan RT RW, peraturan desa, dan sebagainya. Kemudian norma-norma sosial yang berlaku. Kemudian partisipasi kita di lingkungan negara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perilaku politik yang dapat kita tampilkan secara langsung diantaranya ada melalui kegiatan berikut. Yang pertama, pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan presiden, pemilihan kepala daerah secara langsung atau pilkada, dan aksi demonstrasi yang tertib, damai, dan santun. Sedangkan perilaku politik yang tidak langsung diwujudkan dengan penyampaian aspirasi melalui lembaga perwakilan rakyat, partai politik, organisasi masyarakat, dan media massa. Supaya perilaku yang ditampilkan mencerminkan perilaku politik yang sesuai aturan, maka harus mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama yang harus diperhatikan itu adalah Pancasila. Kemudian Undang-Undang Dasar tahun 1945, undang-undang seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pemilu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tentang Partai Politik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 98 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, dan sebagainya, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan daerah. Demikianlah pemaparan mengenai kewenangan lembaga-lembaga menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia menurut tahun 1945, di mana ada 8 lembaga negara yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu kita sebagai warga juga harus ikut serta dalam mengelola bagaimana pemerintahan yang baik, dan itu kita tunjukkan lewat partisipasi kita sebagai warga negara agar setiap lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia ini boleh berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan berlandaskan pada setiap ketentuan-ketentuan yang telah dipaparkan tadi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sampai jumpa pada pertemuan yang selanjutnya.